Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Trianita Wulansari dengan NIM 21030966154. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir semester dengan mata kuliah Metode Penelitian Kualitatif dengan dosen pengampu Bapak Ubedillah. Yang bertema konsep penelitian kualitatif dalam pendidikan Islam. Penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan dalam melakukan penelitian yang berorientasi pada fenomena atau gejala yang bersifat alami. Penelitian kualitatif sifatnya mendasar dan naturalisme atau bersifat kealamian serta tidak bisa dilakukan di laboratorium melainkan di lapangan. Oleh sebab itu, penelitian semacam ini sering disebut dengan naturalistic inquiry atau field study. Bogdan dan Taylor tahun 1982 menyebutkan bahwa penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatannya diarahkan pada latar dan individu secara holistik. Crick and Miller menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental tergantung pada pengamatan atau terhadap manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasa dan peristilahannya. Secara umum, ciri-ciri penelitian yang digunakan pendekatan kualitatif diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, tatanan alami merupakan sumber data yang bersifat langsung. Penelitian kualitatif melakukan penelitian pada latar alamiah atau pada konteks dari suatu keutuhan atau entity. Sebuah fenomena pada dasarnya merupakan keutuhan yang tidak dapat dipahami jika dipisahkan dari konteksnya. Oleh karenanya, memahami fenomena secara langsung dan mendalam menjadi kunci pokok pendekatan kualitatif ini. Yang kedua, manusia sebagai alat instrumen. Dalam penelitian kualitatif, peneliti merupakan alat pengumpul data yang utama. Melalui pengamatan berperan serta, peneliti menjadi bagian dari fokus masalah yang diteliti. Manusia merupakan instrumen tepat untuk memahami kaitan kenyataan-kenyataan di lapangan dibanding instrumen lainnya. Yang ketiga, bersifat deskriptif. Penelitian kualitatif bersifat mendeskripsikan makna data atau fenomena yang dapat ditangkap oleh peneliti dengan menunjukkan bukti-buktinya. Pemaknaan terhadap fenomena itu banyak bergantung pada kemampuan dan ketajaman peneliti dalam menganalisisnya. Kemudian yang keempat, peneliti kualitatif mementingkan proses, bukan hasil atau produk. Berbeda dengan penelitian kuantitatif yang mempedulikan produk atau hasilnya. Selanjutnya yang kelima, ada analisis data bersifat induktif. Penelitian kualitatif tidak berupa mencari bukti-bukti untuk pengujian hipotesis yang diturunkan dari teori seperti halnya dalam penelitian kuantitatif. Akan tetapi, peneliti berangkat ke lapangan untuk mengumpulkan berbagai bukti melalui penelaahan terhadap fenomena dan berdasarkan hasil penelaahan kemudian merumuskan teori. Jadi, penelitian kualitatif bersifat dari bawah ke atas atau bottom up. Tidak seperti penelitian kuantitatif yang bersifat dari atas ke bawah atau top down. Oleh karena itu, dalam penelitian kualitatif, teori yang dirumuskan disebut grounded theory, yaitu teori yang diangkat dari dasar. Kemudian yang keenam, ada kepedulian utama penelitian kualitatif adalah pada makna. Dalam penelitian kualitatif,
keikutsertaan peneliti dalam suatu proses atau interaksi dengan tatanan atau setting yang menjadi objek penelitiannya merupakan salah satu kunci keberhasilan. Dalam keikutsertaan itu, peneliti tidak menangkap makna suatu dari sudut pandangnya sendiri sebagai orang luar, tetapi dari pandangan dia sebagai subjek yang ikut serta dalam proses dan interaksi tersebut. Dengan demikian, pemaknaan yang dibuat akan lebih berarti dalam mengungkap gejala tersebut. Konsep penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif dicirikan oleh tujuan penelitian yang berupaya guna memahami gejala-gejala yang sedemikian rupa tak memerlukan kuantifikasi, atau karena gejala-gejala tersebut tidak memungkinkan diukur secara tepat. Dalam penelitian antropologi dan sosiologi, sifat dan tujuan penelitian itu sendiri dapat menentukan pendekatan apa saja yang akan digunakan, apakah untuk memahami peristiwa atau gejala sosial manusia itu perlu ataukah tak perlu. Kuantifikasi karena perubahan sosial akan meliputi ruang dan waktu aktivitas para pelaku sosial. Gejala-gejala sosial seperti itu tak selalu menampakkan sesuatu yang dapat diukur secara tepat, apalagi jika tolak ukurnya tidak berurat akar dalam kehidupan masyarakat yang dikaji. Pada hakikatnya, pendekatan kualitatif akan mengawali kedua pendekatan penelitian, kualitatif itu sendiri dan kuantitatif. Artinya, uraian dari kata-kata dalam tatanan kalimat yang menggunakan premis, hipotesis, dan latar belakang pemikiran suatu penelitian. Misalnya tadi sudah membahas tentang konsep metode penelitian kualitatif. Nah, di sini ada metode penelitian pendidikan Islam. Metode penelitian pendidikan Islam terdiri dari dua suku kata, metode penelitian dan pendidikan Islam. Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data atau informasi sebagaimana adanya dan bukan sebagaimana seharusnya dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Pendidikan Islam diartikan oleh berbagai ahli sebagai berikut. Yang pertama, Konferensi Internasional pertama tentang pendidikan Islam mendefinisikan pendidikan Islam sebagai keseluruhan makna atau pengertian yang terkandung dalam kata taklim, tarbiyah, takdib. Berdasarkan ketiga konsep tersebut, pendidikan Islam didefinisikan sebagai suatu proses penciptaan lingkungan yang kondusif bagi memungkinkan peserta didik untuk membanggakan diri fisik dan psikis agar peserta didik tersebut mampu melangsir syahadah terhadap keberadaan dan kemahaesaan Allah SWT melalui pemenuhan fungsi dan tugasnya sebagai hamba Allah dan khalifah Allah. Di sini juga ada ruang lingkup penelitian pendidikan Islam. Ruang lingkup kajian penelitian pendidikan Islam meliputi yang pertama ada pendidikan Islam sebagai mata pelajaran yang diberikan pada lembaga-lembaga pendidikan umum melalui tingkat sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Kemudian yang kedua ada pendidikan Islam sebagai lembaga pendidikan formal, non-formal, dan informal. Lembaga pendidikan Islam sebagai lembaga pendidikan formal terdiri dari madrasah, pesantren, dan perguruan tinggi. Lembaga pendidikan Islam sebagai lembaga pendidikan non-formal terdiri dari madrasah diniyah, Rodotul Atfal, masjid, surau, dan lain-lain. Lembaga pendidikan Islam sebagai lembaga pendidikan non-formal terdiri dari pendidikan keluarga dan lingkungan. Selanjutnya yang ketiga itu ada pendidikan Islam sebagai sistem. Kajian ini mencakup dasar dan tujuan pendidikan Islam, tenaga pendidik, peserta didik, lingkungan, kurikulum, metode, dan evaluasi. Yang selanjutnya, yang terakhir itu ada pendidikan Islam dalam konsep dan sejarah. Kajian konsep mencakup penelitian tentang konsep-konsep pendidikan di dalam Al-Quran dan hadis. Kajian sejarah mencakup penelitian tentang sejarah pemikiran dan sejarah kelembagaan.
Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.